Penyebab sekring motor sering putus. Sekring motor yang putus atau rusak akan menimbulkan masalah bagi komponen-komponen motor yang lain. Tanda-tanda sekring putus antara lain adalah lampu dan klakson tidak bisa dinyalakan meskipun motor dalam keadaan hidup. Mesin juga bisa mati jika sekring utama sampai putus. Karena merupakan komponen yang penting, Anda harus menjaga dan merawatnya dengan baik. Jika sudah mengganti sekring tapi cepat putus lagi, ini bisa disebabkan kualitas sekring yang kurang bagus. Sebaiknya jika beli sekring baru, pastikan produk tersebut original dan kualitasnya bagus dan Anda harus memahami beberapa hal yang menjadi penyebab sekring motor putus, di antaranya. Beban listrik berlebih. Penyebab utama yang sering terjadi adalah kelebihan beban listrik yang lewat pada sekring. Hal ini akan menyebabkan sekring rusak dan putus, bahkan bisa sampai terbakar dan meleleh. Jika sudah terjadi seperti itu, sekring harus cepat diganti. Beban listrik berlebih ini bisa disebabkan voltase yang digunakan terlalu kecil. Gunakan kabel dengan voltase lebih besar dan sesuai dengan kapasitas kelistrikan motor. Contoh yang keliru misalnya kelistrikan motor membutuhkan voltase 15 ampere, tetapi yang terpasang dayanya 10 ampere. Hal ini akan membuat sekring kelebihan beban dan memang harus diganti dengan yang lebih besar. Akan lebih baik jika Anda membawanya ke bengkel resmi Suzuki agar penggantian bisa lebih aman dan tidak salah pasang. Terjadi konsleting listrik. Penyebab sekring motor putus selanjutnya adalah terjadinya arus pendek listrik atau korsleting listrik. Korsleting bisa menimbulkan percikan api dan komponen bisa sampai terbakar. Penyebab korsleting ini adalah arus listrik yang masuk pada sekring tidak stabil, sehingga bisa terjadi kerusakan. Jika lebih parah, sekring bisa terputus. Untuk mengatasinya, usahakan melakukan pengecekan secara rutin. Dan jika ada korslet, segera cari bagian yang korslet agar tidak merembet. Jika tidak bisa mengecek sendiri, lebih baik bawa ke bengkel. Kualitas dan ketebalan kawat sekring. Ketika sekring tidak berfungsi dengan baik dan menyebabkan komponen motor tidak bisa maksimal, hal ini bisa disebabkan kualitas dan ketebalan sekring yang tidak bagus. Jika kondisi fisiknya terlalu tipis, ketika terpasang pada boksnya akan terasa longgar. Sekring yang terlalu tipis akan berpengaruh pada arus aliran listrik. Ketika sekring tidak kuat, bisa menyebabkan komponen kendaraan bisa terbakar. Oleh karena itu, hati-hati dan lebih telitilah dalam membeli sekring untuk motor Anda. Gigitan hewan. Jika Anda merasa sudah memakai sekring motor yang berkualitas dengan voltase atau daya yang sesuai, tetapi masih putus juga, mungkin penyebabnya adalah gigitan tikus. Area kabel di box harus sering dicek, jika box sudah tidak rapi, lalu kawat putus, mungkin sekring sudah digigit oleh tikus. Untuk meminimalisir resiko kerusakan sekring, Anda harus melakukan pengecekan rutin. Perlu juga Anda menandai waktu terakhir pemasangan sekring. Karena letaknya yang di dekat aki, kadang sekring menjadi korosi, atau berkarat. Hal ini bisa menyebabkan aliran listrik tidak normal. Anda dapat menggunakan cairan penetran atau cairan anti korosi dengan menyemprotkannya pada sekring yang sudah dilepas. Tunggu beberapa saat, lalu pasang kembali. Namun, jika memang sudah dipakai lama dan sudah tidak berfungsi dengan baik, memang sekring harus cepat diganti. Masalah sekring putus, memang tidak dapat ditangani dengan sembarangan, dan bahaya jika sampai salah dalam memperbaiki atau menggantinya. Sebaiknya, jika sekring pada motor Anda putus, segera bawa motor Anda ke bengkel.